Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten yang merupakan wilayah baru hasil pemekaran Kabupaten Serang. Kota ini berada di bagian utara Provinsi Banten, serta dikelilingi oleh Kabupaten Serang di sebelah selatan, barat, dan timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Serang merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berkedudukan di Kota Serang di bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang beralamat di Jalan Raya Pandeglang, kilometer 6,5, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Berdiri di atas tanah seluas 29.396 meter persegi dan memiliki bangunan seluas 7.869 meter persegi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Serang berkapasitas 425 orang warga binaan yang pada saat tanggal 19 Mei 2022 berpenghuni sebanyak 763 orang warga binaan pemasyarakatan yang menempati 6 blok hunian terdiri dari 5 blok hunian untuk warga binaan kategori non-lansia dan 1 blok khusus untuk warga binaan kategori lansia. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Serang memiliki tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fungsi melaksanakan pembinaan narapidana atau anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan hubungan sosial kerohanian narapidana atau anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Pada tahun 2022 ini, Lapas Kelas 2 Serang dan seluruh jajaran berkomitmen membangun zona integritas dalam rangka mewujudkan satuan kerja yang berpredikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Lapas Serang dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kami berkomitmen memberikan pelayanan tanpa pungli, tanpa gratifikasi, tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya rencana kerja dan target-target yang harus dicapai, yaitu 6 area perubahan yang harus dilaksanakan oleh tim kerja pembangunan zona integritas dan seluruh jajaran petugas. 6 area perubahan tersebut adalah sebagai berikut. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada unit pelaksana teknis yang dibangun agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Perubahan pola pikir dan budaya kerja merupakan area mendasar pembangunan zona integritas. Penataan tata laksana. Dengan terus menerapkan inovasi yang terus berkesinambungan, kami manfaatkan layanan digital untuk memberikan informasi cepat dan tepat kepada masyarakat. Pelayanan informasi dan standar operasional prosedur juga disajikan dalam bentuk poster. Dalam memaksimalkan kinerja pegawai, aplikasi e-office digunakan untuk efektivitas kinerja. Dalam bidang penataan manajemen SDM, Lapas Serang telah menyelenggarakan analisa perencanaan kebutuhan pegawai yang disusun berdasarkan peta jabatan dan beban kerja, melakukan pola mutasi internal maupun eksternal, melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, melakukan penetapan kinerja individu, melakukan penegakan aturan disiplin pegawai, dan pemberian reward kepada pegawai terbaik setiap bulan. Penguatan akuntabilitas. Pimpinan secara langsung terlibat dalam penyusunan rencana kerja dan penyusunan daftar isian pelaksanaan anggaran serta menyusun laporan kinerja pemerintah yang relevan dan akuntabel. Dalam penguatan pengawasan, Lapas Serang telah menerapkan pengendalian gratifikasi, menerapkan SPIP, menerapkan layanan pengaduan yang cepat dan responsif, menerapkan whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, Lapas Serang telah menghadirkan standar pelayanan yang berlandaskan aturan, membangun budaya pelayanan prima, dan juga secara berkesinambungan melakukan penilaian tingkat kepuasan masyarakat. Dalam rangka mendukung program pemerintah guna mencegah penyebaran COVID-19, Lapas Serang telah menerapkan protokol kesehatan pada setiap aspek pelayanan publik dan perkantoran, serta seluruh petugas dan warga binaan Lapas Serang telah menerima vaksinasi dosis ketiga atau booster. Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, Lapas Serang telah melakukan perbaikan-perbaikan pada fasilitas pelayanan publik berbasis HAM, seperti ruang kunjungan, parkir disabilitas, ruang tunggu kunjungan, area bermain anak, dan akses disabilitas. Guna mendukung tercapainya pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, Lapas Serang telah melaksanakan berbagai penguatan terkait pembangunan zona integritas kepada seluruh petugas, baik internal maupun eksternal, yang meliputi: pertama, penguatan pembangunan zona integritas yang disampaikan oleh Kepala Lapas Kelas 2 Serang. Kedua, penguatan pembangunan zona integritas yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Ketiga, penguatan pembangunan zona integritas yang disampaikan oleh Unit Pusat selaku pembina reformasi birokrasi. Keempat,
penguatan P4 Gen oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten. Kelima, penguatan pembangunan zona integritas oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten. Keenam, penguatan pencegahan pungli dan gratifikasi yang disampaikan oleh Unit Pemberantasan Pungli Saber Pungli Provinsi Banten. Inovasi di Lapas Serang. Lapas Serang telah menghadirkan ruang layanan terpadu satu pintu, di mana melalui ruang tersebut, warga binaan maupun pengunjung bisa mendapatkan informasi pasti mengenai kelengkapan berkas dalam pengusulan remisi dan integrasi seperti PB, CMB tanpa dipungut biaya, serta dapat mengajukan pengaduan jika menemukan pelanggaran pada petugas. Inovasi selanjutnya ialah BJB Laku Pandai, yang merupakan sistem pembayaran non-tunai warga binaan yang bekerja sama dengan Bank Jabar Banten Cabang Serang guna menekan peredaran uang di dalam lapas kelas 2A Serang. Inovasi Siaman atau Sistem Informasi Administrasi Senjata Api dan Non-Api merupakan aplikasi sistem informasi administrasi senjata, mulai dari pendataan senjata, pengecekan senjata, sampai dengan pinjam pakai senjata yang sebelumnya masih manual menjadi lebih tertata dan cepat dan akurat. Guna memberikan kemudahan akses informasi kepada keluarga warga binaan di tengah pandemi COVID-19, Lapas Serang menghadirkan layanan servis keluarga atau Laserga. Dengan hadirnya layanan tersebut, keluarga bisa mendapatkan akses informasi warga binaan tanpa harus bertemu dengan petugas. SILAT atau Sistem Informasi Lapas Serang Terpadu merupakan aplikasi untuk memberikan informasi terkait Lapas Serang yang meliputi pemberitaan, informasi layanan, dan form remisi dan integrasi. Ditunjuknya Lapas Serang menjadi pilot project pembinaan warga binaan lanjut usia, maka Lapas Serang menghadirkan inovasi yaitu layanan peduli disabilitas dan lanjut usia atau Dilancare. Mengingat warga binaan lansia memerlukan perlakuan khusus baik dari segi sarana prasarana, kesehatan, makanan, pembinaan, dan lain-lain. Adapun layanan Dilancare terdiri dari 9 layanan turunan yaitu Wisma Disabilitas dan Lansia atau Wisma Dilan, layanan konseling disabilitas dan lansia atau Lakon Dilan, layanan pemeriksaan kesehatan disabilitas dan lansia atau Lapak Dilan, sarana hiburan disabilitas dan lansia atau Saran Dilan, layanan pembinaan disabilitas dan lansia atau Pendiri Dilan, layanan self-service disabilitas dan lansia atau Laser Dilan, layanan kunjungan disabilitas dan lansia atau Laku Dilan, layanan makanan disabilitas dan lansia atau Lama Dilan, pondok treatment disabilitas dan lansia atau Potret Dilan. Produk unggulan. Sedangkan dalam program kemandirian warga binaan, Lapas Serang telah memiliki produk unggulan yaitu Gels atau Jahe Merah Instan Lapas Serang, yang merupakan produk hasil kegiatan kemandirian warga binaan yang telah berproduksi sejak tahun 2015 dan telah tersertifikasi produksi pangan industri rumah tangga atau SPPIRT dan tersertifikasi halal. Saya Denny Yusan, Kepala Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Provinsi Banten, mendukung upaya-upaya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Lapas Serang. Dalam hal ini ada aplikasi self-service keluarga inti yang sangat berguna dan mempermudah pengunjung sudah terdata sebelumnya bisa melihat hak-hak warga binaan kemasyarakatan itu seperti apa. Kita mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Lapas Serang dan kita berharap bahwa Lapas Serang mendapatkan predikat zona integritas menuju WBK dan WBM tahun ini. Terima kasih kepada Lapas Serang karena dengan aplikasi SILAT ini dapat dengan mudah diunduh dan digunakan, sehingga dengan adanya aplikasi SILAT ini kami dapat mengetahui berita terbaru Lapas Serang dan informasi persyaratan serta prosedur layanan yang ada di Lapas Serang. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Presiden Bapak Jokowi, Pak Menkumham, dan Kepala Lapas Serang yang telah memberikan remisi kepada kami, remisi khusus Idul Fitri, sehingga kami bisa bebas pada hari ini dan mudah-mudahan kami bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Saya, Brigadir Jenderal Henry Malpaun, Sarjana Hukum, sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Hukum dan HAM, terutama pada Lapas kelas 2A Serang, untuk melaksanakan wilayah bebas korupsi di wilayah Lapas kelas 2A Serang. Semoga sukses dan terpercaya, dicintai oleh masyarakat. Terima kasih untuk Lapas Serang. Semua pelayan yang ada di sini tidak dipercaya. Demikian sekilas tentang Lapas kelas 2A Serang.
yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen untuk bersama-sama mewujudkan zona integritas menuju WBK WBBM.